Nah guys, di tahap pertama di sini pastinya karena ibunya ini nggak mau dicukur alisnya terlalu banyak, makanya karena alisnya ini yang turun, sehingga yang membuat aku mengaplikasikan teknik tanpa kerok alis dengan menggunakan lem kertas. Nanti aku bakal bikinin tutorial lengkapnya pastinya guys yang pakai lem kertas ya. Tapi nanti kalau banyak yang request aku pasti buatin guys. Nah selanjutnya setelah lem kertasnya agak setengah kering, kita sisir-sisir si bulu alis dengan menggunakan spoolie brush. Kalau sekiranya udah mulai kering banget ya dan susah diatur, kita bisa sisir-sisir dengan menggunakan sisir sasak atau sisir serit, tau kan sisir yang rapat banget itu serat-seratnya. Nah pakai aja itu gengs, dan pastinya kita layer lagi 2-3 kali tergantung kebutuhan dan tergantung tebal atau tipisnya alisnya gengs. Nah di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan primer. Ini aku pakai primernya atau base makeupnya dari Makeover ya, yang warnanya orange ya. Ini karena untuk meminimalisir warna kebulukan usia bukan kebulukan, maksudnya kekusaman pada kulit wajahnya dan juga flek-flek hitam guys. Nah kemudian kita aplikasikan foundation untuk menyamarkan dan menutup tekstur bulu alisnya ya gengs ya. Nah di sini kalian bisa pakai crayon stick yang 4W atau 5W biasanya kalau kulit kita ya gengs ya, atau pakai aja Naturator kayak aku pakai ini, Naturator yang 151, dan pastikan jangan terlalu tebel ya tapi bohong. Nah tahap selanjutnya kita aplikasikan foundation mixing yang sudah pastinya aku sesuaikan dengan kebutuhan kulit ibu ini ya, karena ibu ini kan punya tekstur kulit yang lumayan lembut, tapi sebenarnya lembutnya ini karena perawatan, sehingganya kalau kulit perawatan itu kan biasanya lagi eksfoliasi atau ngelupas, berarti kan kulitnya kering. Nah makanya di sini aku mixing foundation untuk kulit kering, dan warnanya itu natural banget ya gengs ya, warnanya natural banget sampai kayak maya. Nah, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bedak tabrak alias setting powder ya, bedak tabur maksudnya. Nah, ini aku pakai dari Ultima tuh yang golden beige, dan pastinya aku tidak mengaplikasikan krim contour, krim blush, apapun itu ya guys ya. Kenapa? Karena nantinya aku mau pakai yang powder aja. Kenapa? Biar cepat aja kerjanya gengs ya, nggak ngerepotin gitu. Itu udah susah, ngerepotin aja. Nah gengs, jangan lupakan ketika kita sudah mengaplikasikan bedak tabur, pastinya itu banyak serbuk-serbuk bedak ya yang masih menempel di kulit wajah dan tidak menyerap dengan perfecto manjul, tidak tersetting dengan sempurna foundationnya. Makanya sisa-sisanya itu kita sapu-sapu aja, pakai sapu ijuk boleh. Nah tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan atau menggunakan bedak paletnya dari Pixi Cosmetic ya gengs ya. Nah ini aku pakai yang warna gelapnya untuk membentuk bronzer sekaligus contour powder ya gengs ya. Nanti tetap aja aku timpa dengan menggunakan contour powder beneran gengs. Nah untuk seluruh wajahnya kita aplikasikan bedak padat yang warnanya agak lebih terang sedikit. Lalu dulu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan powder contour atau contour kering ya gengs ya. Nah kalian bisa pakai merek apa aja, opsional lah kalau ini gengs, dan pastinya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sekiranya hidungnya itu meleseknya pakai kebangetan ya gengs ya, kita bisa aplikasikan krim contour, powder contour yang agak banyakan. Tapi kalau sekiranya wajahnya nggak perlu contouring yang terlalu lebay ya, nggak masalah lah ya gengs ya, tipis-tipis aja sudah cukup. Tapi karena di sini ibunya itu punya porsi wajah yang lumayan tirus ya, tirusnya ke samping ya, melebar identik ya, kita apply konturnya agak banyak kan gengs. Kemudian kita aplikasikan eyeshadow base. Ini aku pakai dari Oriflame ya gengs ya. Eyeshadow base sebenarnya ini shadow warna coklat tapi yang creamy gitu gengs. Dan ini aku fungsikan sebagai base eyeshadow. Kemudian untuk eyeshadownya di sini aku mengaplikasikan eyeshadow yang warnanya gelap. Kenapa? Karena ibunya ini punya tekstur di bagian depan atau terdalam mata, kelopak matanya itu ya gengs ya, kayak kacamata gitu. Apa kalian tahu nggak? Boleh komentar di kolom komentar ya gengs ya, kalau tahu istilahnya. Nah makanya di sini aku aplikasikan eyeshadow warna gelap ya, coklat gelap, supaya benar-benar tersamarkan ya bagian-bagian imperfection yang ada di kelopak matanya, sehingga membuat looknya itu semakin terlihat cantik. Pokoknya ya semakin the best lah gengs.
Jadi aku di sini pakai teknik blending itu aja gengs ya, hampir kayak smoky. Kemudian aku lanjutkan dengan mengaplikasikan warna transisi, eyeshadow-nya warna coklat agak ke warna bata gitu gengs, supaya nggak terlalu serem alias ya hantu. Nah gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeliner spidol. Ini aku pakai dari Maybelline. Aku bentuk eyelinernya itu seperti wings eyeliner, tapi nggak terlalu nemen atau terlalu lebay ya, sedang-sedang saja. Nah untuk bulu matanya aku hanya mengaplikasikan satu lapis bulu mata saja. Ini bulu matanya yang kiloan aja kok gengs, yang murah meriah muntah. Nah setelah kita mengaplikasikan bulu mata palsu, pastinya biasanya di kelopak mata ataupun di bawah bulu matanya itu suka kotor-kotor, makanya kita bersihkan lagi dengan menggunakan eyeliner, baik itu pensil ataupun spidol ya, supaya lebih maksimal lagi bersihnya gengs. Jangan ragu untuk nyolok-nyolok, tapi hati-hati, harus sabar, takutnya kecolok tuh mata orang bisa berair gengs. Nah untuk bawah matanya atau waterline-nya ya gengs ya, nah kita aplikasikan eyeshadow warna putih. Jadi aku nggak pakai eyeliner sama sekali. Kenapa? Supaya lebih natural aja gengs ya. Tapi kalau kalian pengen lebih awet dan waterproof, bisa aplikasikan eyeliner warna putih ya gengs ya. Atau pakai warna-warna kulit juga nggak masalah kalau pengen lebih natural lagi, supaya kesannya itu lebih ke Barbie-Barbian, makanya aku pakai warna putih gengs. Nah kemudian kita aplikasikan pensil alis untuk membentuk alisnya ya guys ya, yang sudah aku tutup tadi dengan menggunakan lem dan juga foundation. Nah terus untuk bentuk alisnya aku bikin agak sedikit lebih jauh dari posisi alis sebiasanya dia ya guys ya. Dan untuk bentuknya itu agak rata tapi melengkung indah seperti itu kiranya. Lalu kita lanjutkan dengan mengarsir dan juga menambahkan eyeshadow powder. Kenapa? Supaya tadi teksturnya itu nggak rusak ya, yang udah kita tutup lem tadi bulu alisnya. Makanya kita pakai powder aja supaya nggak terlalu ditekan gitu gengs. Nah guys, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan foundation ataupun concealer. Ini pakai Naturator 130. Dikit-dikit aja untuk membentuk dan mengkoreksi alisnya supaya semakin lebih perfecto manjo tiado taru, dan semakin ya keren aja dilihatnya gengs. Kemudian kita aplikasikan lip pensetip. Ini aku pakai warna yang agak nude gitu ya gengs ya. Kenapa aku nggak pakai warna lipstick yang warnanya cerah? Supaya nggak bikin kesannya tua, walaupun ibu ini kan udah 50 tahunan ya, hampir ke 60 lah ya. Makanya kita aplikasikan warna yang nude gitu aja supaya kesannya itu lebih fresh dan muda, nggak kayak tante-tante.
Nah, kemudian di tahap selanjutnya kita aplikasikan blush on yang warnanya agak ke orange gitu, gengs. Dan pastinya samar-samar aja supaya pipinya itu nggak semakin kayak bapau gitu, gengs. Tahap selanjutnya kita aplikasikan powder highlighter ya gengs ya. Untuk bagian yang ingin ditonjolkan pastinya di dagu, tulang hidung, tulang pipi, tapi hindari di bagian apple cheek ya gengs ya. Karena kalau di apple cheeknya kita apply juga nanti takutnya efeknya malah justru kelihatan tembem alias semoks alias gendut. Nah, terakhir kita aplikasikan setting spray ini dari Evian gengs. Dan pastinya sekian video kali ini, mudah-mudahan kalian semua suka. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga pastinya subscribe YouTube channel Arizam dan aktifkan tombol notifikasinya gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, cheers.